Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Fadli, NIM D02200019. Saya berkuliah di Universitas Sulawesi Barat, mengambil Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang apa itu bisnis model kanvas, atau biasa disingkat dengan BMC. Pertama, pengertian BMC. Bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Yang kedua, tujuan BMC. Pembuatan bisnis model ini bertujuan untuk membantu perusahaan merancang proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalankan dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, manfaat BMC. Di sini terdapat 3 manfaat BMC. Yang pertama itu mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Yang ketiga, mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Yang keempat, ada komponen BMC. Dalam bisnis model kanvas terdapat 9 komponen. Yang pertama itu komponen value proposition. Komponen ini merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Komponen yang kedua itu customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapat income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Selanjutnya, komponen channel. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channel merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, komponen customer relationship. Di dalam lingkup ini, yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Selanjutnya, komponen key activities. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities. Selanjutnya komponen key resource. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activity yang akan dijalankan. Dalam key resource, perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Selanjutnya, komponen key partnership. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Key resource dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuannya.
Komponen selanjutnya revenue stream. Selain kegiatan penting yang telah dijabarkan dalam key activity, perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key activity yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Komponen yang terakhir yaitu cost struktur. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Cost struktur meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contoh biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Dengan pengelolaan pengeluaran yang akurat, bisnis ini akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. Selanjutnya, contoh BMC. Nah, di sini saya memaparkan terdapat contoh bisnis model kanvas jasa pembuatan web e-commerce. Nah, pada bagian key partner yaitu toko komputer, perusahaan periklanan, dan publisher. Pada komponen key activity terdapat marketing, itu mencari klien. Pada bagian produk beli software, install software, perancangan desain, perancangan database, pengkodingan, pendaftaran hosting, tes produk, dan revisi. Pada value proposition terdapat web, custom web, paket web. Pada bagian customer relationship terdapat BBM, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain. Pada bagian customer segment terdapat pembisnis offline. Pada bagian channel terdapat direct marketing, email marketing, dan social media marketing. Antara lain pemesanannya yaitu web, baliho, TVC, Google, Facebook channel, dan YouTube. Pada bagian revenue stream terdapat profit dan advertise. Pada bagian key resource terdapat sistem analis, programmer, database, web designer, web developer, humas. Alatnya itu PC atau laptop, softwarenya text editor, HTML, JavaScript, CSS, dan MySQL. Pada bagian cost struktur terdapat biaya, tenaga kerja, dan hosting. Nah, mengapa bisnis Anda memerlukan BMC? Ada 4 alasan. Yang pertama, untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Alasan yang kedua, memungkinkan Anda untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Alasan yang ketiga, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Alasan yang keempat, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Nah, itulah sedikit pemaparan tentang bisnis model kanvas. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.